Kita masih ada di berkat-berkat orang yang takut akan Tuhan. Ya. Yang ke-11 atau 12 yang kemarin sudah disampaikan. Ya, lanjut ya, nomornya saya tidak bisa urut. Saudara yang mencatat, saudara akan tahu nomornya. Yang berikutnya adalah saudara bisa lihat dalam Mazmur ya, kitab Mazmur. 103 ayat 13. 103 13. Saya minta tolong LCD bisa bantu saya juga. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia disayang. Amin. Saudara berapa yang merasa disayang oleh Tuhan? Artinya saudara orang yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Bangun terus kehidupan takut akan Tuhan, maka engkau akan disayang oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan kalau saya boleh katakan, saudara, memang Allah itu Allah yang tidak pandang muka, ya. Artinya Dia sayang semuanya. Tapi saya mau beritahu juga bahwa Dia Tuhan juga yang punya kesan-kesan khusus atau satu penilaian khusus buat anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Ya, karena ada banyak orang Kristen tidak takut akan Tuhan. Mereka disayang sama Tuhan, ya. Tapi kalau kita takut, menghormati orang tua kita, ya, menghormati Tuhan, orang tua kita atau bapak kita tadi pasti punya satu nilai lebih. Amin. Jadi saudara, itu keadilan. Allah adil itu bukan sama rata. Semua dibagi roti sakjol sepodo kabeh, enggak saudara. Tapi rata keadilan itu kalau ada seseorang yang lebih, pasti diberi lebih. Ya, karena sesuai dengan imanmu kata Tuhan, engkau yang akan terima sesuai dengan takaran imanmu. Ya, itu keadilan. Jadi saudara harus tahu persis kalau saudara setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara pasti lebih disayang daripada yang tidak setia. Betul ya? Saya kira itu hal yang sangat adil, saudara. Ya, adil itu bukan sama rata, sama rasa. Bukan. Adil itu sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita juga. Karena kita mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Jadi disayang. Mau disayang Tuhan? Kayak apa rasanya disayang Tuhan? Saudara pernah merasakan disayang orang tua saudara? Hah? Ada juga yang enggak tahu, mungkin ya. Tapi saudara, disayang itu artinya diberi perhatian khusus. Disayang itu dapat prioritas khusus. Disayang itu betul-betul mendapatkan satu porsi yang khusus. Diperhatikan secara khusus. Pokoknya ada kata khusus. Bilang dengan saya, aku mau hidup di dalam takut akan Tuhan, karena aku tahu bahwa dengan takut akan Tuhan, aku akan diperhatikan secara khusus. Aku akan disayang secara khusus. Amin. Tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Kemudian Mazmur, masih Mazmur ya, kita masih banyak di kitab Mazmur 145 ayat yang ke-19. Mazmur 145 ayat yang ke-19. Katakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudara, berarti dari ayat ini kita melihat bahwa setiap doa kita pasti didengar. Pasti juga Tuhan melakukan. Bahkan dikatakan sesuai loh dengan kehendak-Mu. Tuhan bukan Tuhan yang sepertinya ngatur kita seperti robot. Nah, saudara dan saya punya free will, punya kehendak, betul ya? Punya dong, ya. Nah, kehendak itulah yang Tuhan hargai. Kalau kita takut akan Tuhan, kehendak-Mu itu Tuhan perhatikan. Bahkan Tuhan memberikan dan melakukan seperti kehendak-Mu. Ya. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan,
Bergembiralah karena Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Karena Ia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Jadi saudara, berhadapan dengan Tuhan itu luar biasa. Kita tidak hanya dipandang sebagai objek, ya, seperti benda ini, objek mau dipakai, setelah tidak dipakai taruh sudah. Tapi kita sebagai subjek, kita ini ikut menentukan jalannya daripada pemeliharaan dunia ini, alam semesta ini. Betul apa betul? Saudara ikut menentukan bagaimana Indonesia ini akan terus berjalan misalnya. Saudara ikut menentukan bagaimana gereja ini bisa berjalan. Saudara ikut menentukan rumah tangga saudara bisa berjalan dengan baik atau tidak. Bahkan saya mau katakan saudara menentukan kedatangan Tuhan yang kedua. Halo? Jadi mari, kita ini partner dengan Tuhan, saudara. Kita ini mitra dengan Tuhan. Tuhan tidak main semena-mena, maunya sendiri. Kehendak kita semua dihapus. Gak penting kehendakmu, yang penting kehendakku. Bukan begitu. Dia bukan Bapak yang bengis seperti itu. Dia memperhatikan pendapat-pendapat saudara. Tadi kita kan baca di dalam Kejadian 17 atau 18. Bagaimana siapa? Abraham dihargai pendapatnya. Kalau ada 10 orang aja boleh nggak Tuhan? Sodom Gomora jangan dihancur. Iya, oke. Padahal Allah sudah menyala-nyala kepingin menghancurkan Sodom Gomora. Tapi karena ditawar oleh Abraham, Abraham bilang, kalau 10 boleh enggak? Oke lah, boleh. Aku menghargai. Bahkan dia ngomong begini, bukan? Masa aku melakukan ini diam-diam tanpa memberitahu hambaku Abraham. Betul ya? Jadi saudara, saya percaya Tuhan kalau membuat keputusan itu konsultasi sama saudara loh. Kaget saudara. Kita yang mesti konsultasi sama Tuhan. Iya, dalam hal-hal tertentu kalau saudara setia konsultasi sama Tuhan, satu kali Tuhan juga bisa, wah orang ini setia luar biasa. Aku juga kepingin tanya sama dia sekarang. Tuhan bisa konsultasi sama saudara. Tanya gimana baiknya. Amin. Bukankah saudara luar biasa? Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Makanya saudara tentu harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati dengan otoritas dan kepercayaan seperti ini. Saudara harus berhati-hati dalam tindakan-tindakan saudara, ya, supaya jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Tapi berdirilah teguh sebagai orang-orang yang bisa memberi keteladanan yang baik. Amin. Ya. Terus apa lagi? Doanya dijawab tuh enak saudara. Wah, wis, tidak ada yang tidak dijawab. Itu mengkonfirmasi juga Yohanes 15 ayat yang ke-7. Kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, aku akan berikan kepadamu. 2 orang di muka bumi ini sepakat. 2 orang. Berapa orang? Bukan 2000 orang, bukan 20 orang. 2 orang sepakat. Minta apa saja, aku akan lakukan. Wow. Saya bilang, kita ini manusia Superman. Lebih dari Superman, saudara. Cuman kita nggak bisa jadi Superman buat diri sendiri, nggak bisa. Kita harus ada kebersamaan, kesatuan. Suami istri yang rukun di sini, ya. Kalau masih ada yang cekcok, ayo selesaikan, jangan ribut terus. Rumah tangganya wes cilik ribut terus. Ya, nanti kedengeran sampai kemana-mana tambah marah. Sopo sing ngrasani aku? Padahal ribut sendiri, saudara. Wah, rumah cilik rame, masa kampung ngerti kabeh. Sak kampung ngerti kabeh, sak Solo Tigo ngerti kabeh. Solo Tigo ngerti kabeh, sak Indonesia ngerti kabeh. Ada. Cuma sekarang itu aneh, ada keanehan sedang terjadi. Orang yang dibicarakan untuk sesuatu yang salah, diekspos luar biasa, di TV-TV keluar, ning bahagia sudah. Heran saya. Orang koruptor, jelas koruptor, metu ning TV sing guyang-guyang. Gemes saya itu, lihat kayak gitu tuh, ngerti salah loh. Ya mau minta maaf, sorry, saya menyesal gitu loh. Ya, tapi aduh sekarang itu, makanya itu takut akan Tuhan sudah nggak ada di tengah-tengah kita. Sudah bangsa ini juga mengalami situasi yang seperti itu. Makanya konflik terus, ribut terus.
Bulan-bulan damai yang seperti ini harusnya bulan suci. Saudara. Kita melihat berita-berita, waduh, pertikaian, ya, ada sweeping, wah rame gelut, paten-patenan, saudara. Ini bulan suci kata mereka. Mari, kita bukan cuma bulan ini, tapi tiap hari kita bulan suci, katakan amin. Hari-hari suci kita jaga hati kita, jangan sampai ada yang berkelahi, katakan amin. Jangan ada yang padu itu, saudara. Damai, bilang damai, kiri kanan. Damai ya. Tadi mungkin saudara sempat ngijak kaki temanmu tadi. Orang Jawa itu naik kepidak kaki. Mas. Sikilmu ning dhuwur sikilku, Mas. Bisa diangkat, Mas. Wah, sopan banget. Tapi mendol. Tidak boleh mendol ya. Sudah ngampuni ya ngampuni, selesai. Ya, jangan dibawa-bawa kemana-mana ceritanya. Kalau sudah ngampuni itu sudah tutup buku, jebret, sudah selesai. Amin. Mau jadi buka-buka lagi bukunya, saudara. Terus apalagi Mazmur 34 ayat 7. Mundur sedikit ya. Ya, sedikit mundur ya, enggak apa-apa ya. Mundur lagi 34 ayat 7. Wah, ini luar biasa, saudara. Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah apa? Di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu apa? Meluputkan mereka. Lihat, saudara. Hah? Oh, ya itu 78 lah kira-kira, karena saya mungkin pakai yang versi bahasa Inggris itu ya. 7 atau 8 sama saja ya. Ya beda tapi sama. Malaikat Tuhan berkemah. Artinya tahu berkemah dong? Ya. Artinya mereka tinggal ya di sekeliling kita. Jadi kalau berkemah di sekeliling itu, kemahnya satu apa berapa? Banyak. Saudara bisa bayangkan. Kalau saudara takut akan Tuhan, gak usah takut, mau santet lah, mau dia apa namanya, dijapi-japi lah, tokomu ditabur-taburi apa, beras merah, beras hijau, beras kuning, beras apa, semua macam-macam konus. Kalau ada begitu, saudara jangan panik. Pak Pendeta, tolong doakan, tolong urapi, tenang. Saya kasih tips begini. Kalau saudara lihat ada beras merah, besoknya tulis surat. Tolong besok dikirim 1 karung, jangan cuma seret-seret gitu. Kami siap menampung gitu. Amin. Jadi jangan, wah panik gimana Pak, takut Pak nanti begini begitu. Nggak usah takut. Percaya. Roh yang di dalam kita lebih dahsyat dari semua roh apapun yang ada di muka bumi. Amin. Bahkan masih ditambah lagi malaikat-malaikat berkemah di sekeliling kita. Amin. Di sekeliling kita ini loh. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu. Ada bapak-bapak melihat saya, katanya ada 2 sinar malaikat. Saudara lihat gak? Lihat gak? Ada 2 malaikat yang mengelilingi saya. Saya pribadi. Pak Alex pernah kesaksian bahwa dia dikelilingi 5 malaikat yang lihat paranormal. Bapak itu yang dulu lihat saya 2 ini mantan paranormal. Saudara, dia bilang begini, paranormal bilang begini. Pak, tapi aku nggak tertarik dengan yang mengelilingi Bapak karena aku tahu itu roh. Menurut mereka itu malaikat. Mereka kenal di dunia seperti itu, paranormal. Tapi yang mereka tidak kenal dan mereka kepingin tahu adalah ngomong begini, siapa yang di dalammu itu? Karena yang 5 itu selalu memperhatikan dan siap melakukan apa yang diperintahkan oleh yang di dalammu itu. Itu apa dan siapa? Itu enggak, paranormal enggak tahu. Karena firman Tuhan bilang, dunia tidak mengenal dia. Yang mengenal saudara dan saya, orang yang percaya pada Yesus. Tepuk tangan yang luar biasa. Saudara mungkin enggak melihat, tapi mengenal, tahu ada Roh Kudus dalam kita. Katakan amin. Ya, luar biasa. Jadi saudara enggak perlu takut. Ya, enggak perlu takut disantet, enggak perlu takut diguna-guna, enggak perlu. Percaya roh yang di dalam kita dahsyat, men.
Amin. Jadi kemanapun tenang, saudara mau bisnis apa tenang. Gak perlu pakai cara-cara mereka juga. Oh, Pak, sana pakai begini, aku juga harus pakai begini, Pak. Oh, keliru. Kita punya cara yang lebih tinggi lagi. Amin. Yang lebih dahsyat lagi, yang lebih menjamin lagi, yang memberi kepastian lebih lagi. Karena firman sudah tertulis. Bumi langit akan berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu. Amin. Pasti jaminan. Haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kemudian kita lihat Mazmur. Berapa itu? Sudah nomor berapa sudah? Mazmur 61 ayat 5. Sudah ke berapa? 9. Oh ya, oke lah. Tidak apa-apa. 61 ayat 5. Apa firman Tuhan? Sebab 7. 6, 7 coba. Ayat 6, tolong. Bukan yang ini. Bukan. Salah. 5 kok. Ayat 5, turun lagi. 4 mungkin. Salah apa ya? Coba dilihat, sebab engkau yang telah mendengar janjiku ya Allah. Berapa itu? 6. Oh ya, 6. 6 tuh. Coba 6. Ya. 6 ya. Oke. Yang ngomongnya begini, sebab engkau telah mendengar janjiku ya Allah. Ya. Janji atau bisa juga nasar ya. Dan memberi kepadaku milik pusaka orang yang takut akan namamu. Kok beda? Oh ya, oke lah. Permintaan orang atau pusaka itu warisan, saudara. Tuhan memberi warisan buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara mungkin saudara secara fisik saudara nggak punya duit banyak, nggak, bahkan orang tuamu nggak tinggal di warisan. Tapi kalau engkau takut akan Tuhan, bukan cuma orang tuamu, tapi Tuhan yang menyediakan warisan buat saudara. Ya, warisan yang pasti saudara akan terima. Ya, oleh karena itu mari biarlah kita terus belajar mengembangkan hidup takut akan Tuhan. Saudara baca Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Ya, ini ayat yang terakhir. Nanti lanjutnya besok lagi ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Tolong. Kisah 9 ayat 31. Dikatakan bahwa jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria adalah jemaat yang dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Betul ya? Ya, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Lihat, kalau jemaat takut akan Tuhan, yang pertama ada damai. Bilang dengan saya damai. Ya, damai ini sesuatu yang dicari manusia, luar biasa. Ya, orang kepingin damai, tapi seringkali banyak bahkan bilang kalau mau damai harus berperang. Itu strateginya perang dunia kedua, saudara. Kalau mau kita berdamai, kita harus kalahin musuh kita dulu. Perang itu sampai habis, baru bisa ada damai. Itu ngawur. Ya, itu namanya cara yang salah. Berdamai, ya berdamai. Tanpa mengorbankan seseorang untuk perdamaian itu. Nah, berdamai harus takut akan Tuhan. Ya, berdamai. Yang kedua dikatakan juga jumlah mereka bertambah besar oleh karena pertolongan Roh Kudus dan penghiburannya. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, Roh Kudus itu akan menyatakan diri untuk menolong dan menghibur. Jangan sampai saudara jadi orang yang asing dengan Roh Kudus. Ya, tolong sekali lagi belajar. Kenali dia lebih jauh. Rasakan perasaannya dia, pikirannya dia, kerinduannya dia, apa.
Dan yang berikutnya adalah ditambahkan jumlah. Jumlah ini bukan bicara soal, ya, di sini memang jumlah manusia. Tapi jumlah bicara juga berkat Tuhan. Sukacita semakin bertambah. Ya, saudara, apalagi pokoknya Tuhan itu programnya cuma plus, 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 plus. Nggak pernah negatif, nggak pernah minus. Katakan amin. Program Tuhan itu cuma bertambah dan bertambah. Tidak pernah berkurang. Naik dan naik dan naik dan tidak pernah turun. Saudara mau yang itu dong pasti ya. Semua sudah disediakan, belajar hidup takut akan Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama saudara.